Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daneswari Suciananda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah melihat video ini, diharapkan paling tidak kita dapat memahami komponen dan perlengkapan di dalam komputer, memahami cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, membedakan internet, intranet, dan ekstranet. Yang pertama, piranti keras. Komputer memiliki piranti keras. Yang pertama, prosesor. Unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit (CPU) adalah tempat di mana pemrosesan dilakukan. Prosesor mengendalikan kalkulasi dan perbandingan data secara logis, serta mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari suatu lokasi ke lokasi lainnya di dalam komputer. Yang kedua yaitu memori. Ruang penyimpanan primer atau Random Access Memory atau RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Memori barang yang rentan karena datanya akan hilang jika datanya dimatikan. Memori di dalam komputer sangatlah cepat jika dibandingkan dengan mengakses data di sebuah alat penyimpanan. Selanjutnya C. Ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan terdiri atas bentuk media yang berbeda, yaitu ruang penyimpanan tetap dan media penyimpanan yang dapat dilepas. Yang pertama, ruang penyimpanan tetap, yaitu ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Komputer mikro seringkali disertai dengan ruang penyimpanan tetap sebesar 80 GB yang bisa ditambah sehingga mencapai 500 GB. Yang kedua, ruang penyimpanan dapat dilepas, yaitu ruang penyimpanan yang terpasang dapat dilepas dan dipasang kembali. Contohnya yaitu flash drive USB, compact disc atau CD, dan digital versatile disc atau DVD. D. Alat input atau input device. Yang pertama, data yang diterima dari manusia atau human captured data, mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Kemudian, data yang diterima dari mesin atau mesin captured data adalah data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Selanjutnya, alat-alat output atau output device, suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat output yang dikenal luas berupa monitor dan printer. Multimedia. Multimedia merupakan evolusi dari serangkaian input device dan output device yang digunakan secara bersamaan. Misalnya saja layar sentuh pada sebuah monitor. Memasuki materi yang kedua, alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar dan video pendek. Keypad dan monitor menjadi alat input dan output. Yang kedua adalah telepon seluler cerdas. Ketika sebuah telepon menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro atau personal komputer. Yang ketiga, jaringan rumah, yaitu jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet atau broadband. Baik modem kabel maupun modem telepon atau DSL dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah Anda. Solusi untuk membagi satu koneksi di antara beberapa komputer adalah dengan menggunakan sebuah router nirkabel, contohnya modem. Keamanan nirkabel dengan membuat kata sandi untuk membatasi akses ke jaringan nirkabel. Alat komputasi pribadi yang terakhir yaitu keamanan komputasi rumah. Yang pertama, worm. Hampir sama kerjanya dengan virus, namun worm tidak menempelkan dirinya ke program atau file untuk menggandakan diri atau merusaknya. Lalu ada spyware, adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Ketiga, piranti lunak. Piranti lunak system atau operating system
mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, piranti lunak aplikasi, dan piranti keras. Piranti lunak aplikasi siap pakai, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Lalu piranti lunak aplikasi khusus yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual kepada pengguna khusus juga. Yang terakhir, piranti lunak yang ditulis oleh pengguna adalah aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna. Seringkali dikatakan user-friendly karena sederhana dan penggunaan yang intuitif. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama, dialog, yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, masalah-masalah lain yang serupa. Kemudian menu, daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah, dan icon. Lalu pola dan formulir isian. Kemudian bantuan yang sensitif pada konteks, dan antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. 4. Komunikasi. Koneksi publik. Koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem telepon. Kemudian koneksi saluran pribadi, yaitu koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi data. Kemudian jaringan pribadi maya atau virtual private network. Jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Protokol untuk komunikasi komputer yang pertama ada System Network Architecture atau SNA. Membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan suatu urutan hampir sama dengan menunggu giliran. Kemudian token ring. Hampir sama dengan SNA, yang membedakannya hanya pada saat mendistribusikan data tak hanya satu komputer yang dapat mengendalikan arus data tersebut, tetapi komputer lainnya pun dapat mengendalikannya. Kemudian ada Ethernet, adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Ethernet bekerja dari jalur transmisi tunggal. Tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer mana yang akan mengendalikan media komunikasi. Selanjutnya ada paket, yaitu satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Yang terakhir ada alamat jaringan internet. 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255. Alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. 5. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal atau Local Area Connection yang biasa disingkat LAN. Adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Kemudian ada internet. Secara sederhana, internet merupakan sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama. Internet ini terdiri dari intranet dan extranet. Internet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam perusahaan. Kemudian extranet. Ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut extranet. Jadi, intranet itu untuk sebagian kecil atau beberapa departemen saja. Kemudian yang extranet itu cakupannya lebih luas. Selanjutnya ada konvergensi, komputasi, dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Tetapi, hal ini terbatas oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran, tampilan, dan keyboard, serta ekspektasi pengguna. Kemudian ada Voice over Internet Protocol atau VoIP, yaitu perlewatan komunikasi suara melalui internet, laksana komunikasi digital. Setiap suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuan lainnya. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.